beberapa session saya ikut, tapi saya merasa sangat diberkati. Saya rasa tidak salah saya berada di tempat ini untuk menghadiri program ini. Walaupun saya seorang pendeta, tapi saya perlu bicara sedikit seperti kalian. Dan saya bawa firman, saya pun yang diberkati. Dan ketika saya merefleksi diri saya sendiri, bermeditasi secara pribadi, saya merasakan bahwa memang proses penyucian itu adalah seumur hidup. Saya merasa orang berdosa, saya merasa banyak sekali kekurangan saya. Setiap kali saya dengar firman dan merenungkan setiap firman yang saya dengarkan, hati saya berbicara itu untuk saya. Kekurangan-kekurangan saya yang masih banyak, yang saya sudah hidup di dalam Yesus, tetapi Yesus masih memperbaiki juga hidup saya sampai saat ini. Ya. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Amin. Jangan ragukan, saudara dan saya telah diselamatkan oleh karena jasa Yesus, bukan karena apa? Bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha saya, tidak. Tapi karena usaha dan jasa Yesus yang telah membayar lunas hidup kita, karena kita beriman kepada Dia yang telah bekerja untuk keselamatan kita. Itulah pembenaran oleh iman. Kita dianggap apa? Benar ketika kita percaya, beriman kepada jasa Kristus. Amin. Amin. Tetapi dalam proses penyucian itu memerlukan waktu seumur hidup. Kita hidup baru di dalam Tuhan, tetapi kita diproses dalam hidup baru itu. Sekarang kita mencintai hal-hal yang rohani. Kalau kemarin saya masih mencintai hal-hal dunia, sekarang kita mencintai hal-hal dunia, surgawi. Hal-hal rohani yang kita cintai sekarang. Ada kesalahan-kesalahan dosa yang kita masih buat, benar? Sampai saat ini benar? Ya. Dan setiap teguran Roh Kudus, bisikan Roh Kudus, firman Tuhan yang datang kepada kita, revival seperti ini mereformasi hidup kita, menegur dosa-dosa kita, menyucikan kita dari apa? Dari dosa. Amin. Dan saudara, saya percaya sangat diberkati. Dan firman Tuhan setiap kali kita membaca, merenungkan, itu akan apa? Menyucikan kehidupan kita dari dosa-dosa kita. Nah, karena tadi diminta ke saya oleh satu tim, sebagaimana sudah dibuka dengan firman Tuhan, kita juga akan, boleh tidak tutup, kita akan selamanya dengan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang apa? Kekal. Amin. So, karena firman Tuhan kekal, saya akan sharing sedikit. Kita akan renungkan firman Tuhan yang saudara boleh bawa pulang. Karena setiap kita program seperti ini saya dengar tadi, terus apakah cuma sampai di sini? Apakah cuma merubah kita saat di sini, kemudian pulang kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama? Kita tidak mau itu, benar? Saya juga nggak mau saya keluar dari sini masih seperti itu, seperti lagu bilang, aku masih seperti yang dulu. Kita mau berubah, dan saya ingin ketika kita balik, kita ada perubahan yang benar-benar karena kuasa Roh Kudus yang merubah kita. Boleh di enter aja. Terus baik.
ketika kita kembali, kita akan disibukkan dengan hal ini. Saudara, selama 3 hari mungkin dalam tempat ini kita merenungkan firman Tuhan, diberkati dengan banyak hal di tempat ini. Mungkin agak seperti, karena ini istilahnya retreat, kita keluar dari kesibukan kita, berdiri di tempat ini dan kita mendengarkan firman ini. Tapi kita kembali, mungkin ini yang akan menggoda kita kembali dalam hidup kita. Dan kita akan lupa apa yang kita sudah dapatkan. Gadget, Facebook, tidak ada yang salah dengan itu kalau kita memperlakukan itu dengan benar. Tapi dalam konteks negatif, TV dan berbagai hal-hal yang mencuri waktu kita dengan Tuhan. Kita akan kembali ke situasi normal. Saudara akan kembali kerja, bangun pagi jam 5, pulang tiba di rumah jam 8 mungkin karena kesibukan kerja dan lelah, dan mungkin saudara baca berbagai hal dan tengah malam tidur dan bangun pagi kelelahan dan tidak ada waktu. Saudara akan kembali ke situasi normal. Tapi saya ingin kita ketika pulang kita akan ada perubahan dasar dari Tuhan. Saudara kembali. Terus banyak kali kita disibukkan dengan hal ini. Lalu kita stres datang ke tempat ini, dosa banyak masalah dan aduh harus bayar ini itu lagi, malas untuk bertumbuh, malas untuk mau keluar dari sini dan sebagainya. Ya. Kita benci dengan keadaan kita, ya. Dan hal ini kita rasa membuat tidak bahagia, atau kita malah mencari hal yang lain yang kita pikir itu membuat kita bahagia, ya. Dengan nonton, dengan baca ini, lihat handphone dan sebagainya untuk menghabiskan waktu. Dan apa yang kita dapati, kita temukan hidup kita seperti ini, stres, ya, lonely, frustrasi, ya, not happy, dan itu yang kita hadapi kembali hidup yang lama. Tapi saya katakan kepada saudara-saudara, kalau kita mau benar-benar sukses dalam hidup kita, benar-benar sukses, teori sudah banyak di dalam. Dan kita akan kembali ingat, mau benar-benar sukses sebagai orang muda, kembali kepada firman Tuhan. Tadi sudah disebutkan banyak hal. Saya juga disentuh dengan hal ini. Kembali kepada firman Tuhan. Ini ayat kesukaan saya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya tahu saudara tahu sekali ayat ini karena setiap kali pembacaan di gereja, semua pengkhotbah biasanya gunakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, ya. Bahkan sudah di luar kepala orangnya, ya. Berbahagialah. Saya mau ambil kata berbahagialah ini, mungkin dilewatin saja. Apa orang yang berbahagia itu sebenarnya? Apa orang sukses itu? Apakah dengan kesibukan kerja dan kita punya waktu dengan yang lain? Tidak. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau saudara mau benar-benar bahagia, sukses, pulang. Kesukaan saudara adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu kunci. Dan apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Terus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan adalah air, saudara, kehidupan. Dan pohon yang ditanam di tepi sungai, saudara lihat boleh kekeringan, tapi di tepi sungai pasti apa? Subur, benar? Walaupun musim apa? Kering. Karena di tepi aliran air. Firman Tuhan adalah sumber air kehidupan. Dan ketika kita selalu ditanam di tepi aliran air, pohon itu ditanam di sini setiap hari, maka dia akan berakar dalam. Dan akar itu akan apa? Subur, sehingga kuasa Tuhan akan memberikan kepada kita buah-buah. Ini grow in grace. Kalau kita tertanam di dalam firman, kalau saudara mau berbuah, firman Tuhanlah menjadi apa? Renungan setiap hari. Mulai bangun pagi, berkumpul dulu, Alkitab, handphone, WA, Twitter, Facebook,
memasak mana firman Tuhan. Saudara akan bergumul pulang, pasti. Saudara harus ambil keputusan dari sekarang. Saya mau praktekkan ini. Saya tidak akan pegang handphone. Kalau ada Alkitab, bacalah Alkitab. Dan di situ boleh coba. Alkitab kedua, kalau handphone menggoda, benar? Firman, saya mau baca dan harus mengambil keputusan. Renungkan pagi dan petang. Amin. Dan saudara akan sukses, Tuhan bilang. Sukses secara rohani maksudnya. Dan secara dunia juga akan mengikuti. Benar? Secara kesehatan juga akan mengikuti. Karena firman Tuhan. Saudara cicipi dulu dan saudara akan lihat Tuhan kata. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan ke ayat-ayat simple. Tapi kita jarang praktek. Very simple. Tapi kita sulit lakukan. Ambil keputusan. Tanam di dalam firman. Berakar. Tugas kita bukan berbuah. Tugas saudara dan saya bukan cari buah. Tapi tugas kita adalah berakar dalam. Itu tugas kita. Berakar, mencari firman Tuhan sedalam-dalamnya, seperti Pastor Daniel Gomez katakan. Berakar sedalam-dalamnya pada firman Tuhan. Maka pohon itu akan menghasilkan buahnya sendiri kalau tanahnya sehat dan subur, akarnya mendapat nutrisi yang baik. Benar? Itulah tugas saudara. Berakar dalam, mencari air kehidupan. Dan otomatis Roh Kudus itu akan membuat buah bagi kehidupan Anda. Itu tugas utama. Terus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, setiap firman yang keluar dari mulut. Itulah kehidupan saudara. Bukan dari cari makanan ini dan ini, tetapi dari setiap firman. Tinggal 4 menit tadi mungkin. Oke. Karena dikasih 5 menit berarti 4 menit. Saya mau cerita singkat saja orang ini. Namanya Michael Chang. Mungkin dari generasi kalian tidak terlalu kenal. Kami yang masih tahun 90-an sudah mulai remaja, tahu orang ini adalah juara dunia tenis lapangan. Sebagian mungkin dikenal sedikit. Satu kali di Singapura dia ada kejuaraan dunia dan diwawancara oleh Shirley Ho pada tahun 1893. Terus ini cepat. Musuh dia bukan musuh, lawan dia adalah Jim Courier, petenis juara dunia juga. Jadi mereka bergantian. Keduanya orang Amerika, cepat. Petenis, orang muda, pribadi terkenal, juara dunia, dan hampir sama dalam segala sesuatu, hampir sama. Tapi ada yang membedakan mereka. Terus dari 10 pertanyaan yang ditanyakan, ada 3 pertanyaan yang sangat signifikan yang membedakan mereka. Yang lain biasa-biasa saja. Pertanyaan nomor 5, agak cepat. Apa yang harus berada di tas kamu selain dari semua barang tenis dalam? Ini wawancara internasional diputar di TV dan orang nonton. Terus diklik. Pertanyaan nomor 5 dan nomor 10. Sebutkan 3 barang yang kamu inginkan jika engkau terdampar di pulau. Siapa satu-satunya orang dunia yang ingin Anda temui? Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Kenapa saya sebutkan ini? Karena dia ini orang berkarir di dunia, dalam dunia tenis, dan dia orang sukses seperti saudara-saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi dengan hidupnya? Terus, ini jawaban-jawaban yang berbeda yang dijawab oleh 3 orang. Terus, diteruskan aja. Jawaban Jim Courier dari pertanyaan nomor 5, dia katakan sikat gigi yang saya bawa. Tapi jawaban Michael Chang, pertama dia akan jawab, saya akan bawa Alkitab kemanapun saya pergi. Anak muda, kemanapun Anda pergi, apa yang Anda bawa? Tentu sekarang handphone ada Alkitab di dalamnya. Tapi apakah memang benar-benar itu Anda baca? Renungkan setiap berada di mana. CD player dan yang lain itu biasa. Kemudian pertanyaan yang ke-6, sebutkan 3 barang yang kamu ingin jika engkau terdampar di pulau. Jim Courier ini memang laki-laki tulen. Peyung, musik, dan belajar pop. Kalau dia terdampar. Tapi jawaban Michael Chang tetap Alkitab nomor 1. Oke? Nggak malu-malu dia sudah. Juara dunia, handsome, kaya raya, tapi dia tidak malu mengakui Tuhan. Pertanyaan nomor 10, siapa yang dia ingin temui di dunia ini? Jim Courier dia bilang John Gerson, dia talk show host. Tapi jawaban Michael Chang dia bilang, saya sudah bertemu dengan orang-orang hebat di dunia. Bukan itu yang paling saya.
Siapa? Yesus. Amin. Saudara, jawaban dari seorang muda yang tidak malu mengakui imannya dimanapun dia berada. Diwawancarai, disitulah saatnya dia bersaksi untuk Kristus. Dia bawa firman Tuhan. Dia bawa, bukan untuk show, bukan untuk hebat. Buat apa dia mau hebat? Dia sudah hebat. Tapi dia mau tunjukkan siapa dirinya dan kenapa dia bisa sukses, karena Yesus dan karena firman Tuhan. Cuma sedikit beberapa bagian statement. Ini dia punya baju waktu dia menang, dia pakai baju ini. I'm a Christian. Kemudian dia bilang, saya sukses bermain bukan sekedar untuk pukul bola, tetapi ini adalah kesempatan saya untuk menginjil. Amin. Ini yang ditanya kepada dia, apa yang akan kamu lakukan? Sebuah kesempatan untuk membagikan Injil. Terus ditanya, bagimu kalau begitu apa arti Kristen? Akhirnya orang bertanya apa arti Kristen, dia jawab, bagi saya arti Kristen adalah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Saya telah menemukan tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mengenalku. Berarti Alkitab tidak salah. Orang ini telah mengalami dalam hidupnya yang sukses. Saya tahu dia ingin mengawasi, menuntunmu, mengajar, mencintaimu, dan dilewati. Memberikan kedamaian dalam hidupmu yang selalu engkau dambakan. Itulah keinginan orang muda di hati. Tapi dengan Tuhan kita boleh mendapat. Terus, iman dari Michael C. Cepat-cepat sedikit. Dia katakan, Michael C. perlakuan Allah sebagai sahabat yang sangat dekat. Dilewati. Dan bukan seorang yang tidak berpribadi atau jahat. Dia tidak takut untuk dikenal sama dengan dia. Orang Amerika ya, karena malu mengakui I'm Kristen, tapi dia tidak malu mengakui dia punya iman. Dan secara terbuka menyatakan keyakinan Alkitab yang dia miliki. Sudah lihat statement selanjutnya. Oke, mengapa dia selalu bawa Alkitab? Dia katakan, orang tanya, apakah itu jimat bagimu? Dia katakan tidak. Ya. Karena dia menemukan dalam firman Allah arti hidup yang mendorong dia untuk hidup sebagai bahagia dari hari ke hari dan menemukan kedamaian. Luar biasa ada seorang muda yang sukses dengan firman. Terus singkat saja, dan inilah yang dia katakan, setiap atlet profesional pasti mendapat godaan. Perempuan begitu mudah, tetapi karena Alkitab dituliskan, saya ringkaskan, telah menolong saya untuk dapat menolak segala godaan. Dan saya bisa hidup berintegritas dalam dunia ini. Dan dia sukses dalam karir. Dia juga seorang yang beriman. Dia punya satu istri saja. Dan kehidupannya sekarang adalah menjadi seorang yang melayani Tuhan di Amerika. Luar biasa saudara-saudara. Mari kita mencintai Alkitab kita setiap hari. Waktu sudah habis. Kita ingin pulang tentu dengan membawa firman yang kita sudah pelajari sepanjang 3 hari ini, dan saya percaya kita akan diubahkan dan gereja ini akan menjadi gereja yang direformasi untuk menjadi terang, menyampaikan pekabaran Tuhan di akhir zaman ini dari Yesus segera datang. So kita akan tutup acara ini dengan berdoa, dan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Pemurah dan Penyayang, Engkau Allah yang Maha baik bagi kami, peduli dan mengerti. Terima kasih Tuhan, tiada yang kebetulan dalam hidup kami, di dalam Tuhan. Tuhanlah yang telah menuntun langkah kami untuk berada di BYC. Tuhanlah yang telah memberikan hikmat kepada orang-orang muda, panitia, dan semua kami yang ada di sini untuk mengadakan program merevival hidup kami Tuhan, agar kami boleh mengenal Allah lebih dekat lagi, mencintai Yesus sebagai juru selamat kami, dan diberkati Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah roh dan menjadi terang bagi banyak orang. Kami boleh setia kepada Tuhan, mencintai firman Tuhan, jadi berkat bagi jiwa-jiwa yang lagi dalam kegelapan, lagi dalam kebinasaan.
agar mereka boleh kami tuntut ke dalam jalan kebenaran dan hidup Yesus Kristus, sumber kehidupan dan juru selamat kami. Oh Tuhan, berkati kami semua yang akan kembali ke rumah kami masing-masing. Pembicara yang sudah menyampaikan pekabaran Tuhan, Tuhan urapi dengan roh lipat kali ganda, agar boleh Tuhan pakai terus untuk menjadi berkat bagi orang muda dan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan sepanjang retreat youth camp dengan kuasa Roh Kudus akan menyangkutkan kami untuk dipraktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami ingin diubahkan oleh Tuhan, bertumbuh bersama dengan Yesus. Dan ketika Yesus datang, kami semua yang ada di sini ingin bergandengan tangan bersama-sama menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau sudah mendengar dan menjawab dan memberkati kami semua saat ini. Kiranya damai kasih karunia Yesus Kristus akan menyertai saudara-saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.